Cerita romantis Diari Sobat 7. Episode 149, Berbagi Cerita. Rona wajah Zahra berubah merah seketika. Wanita mana yang tak akan berbunga-bunga, mendapatkan kata cinta dari sang pria, meski berkali-kali diucapkan, rupanya kata cinta itu rasanya tetap berbekas sama, manis dan indah. Ah mas, sukanya godain aku, bilang aja mas gak mau dijodohin. Asmi terkekeh pelan sambil mengusap rambut sang istri. Bukannya gitu Ning, gimana aku udah terlanjur ngasih hatiku ke kamu. Bohong ih, waktu itu kayaknya kita lose kontak juga kan. Iya, tapi mas kan udah punya gambaran calon istri yang mas mau. Lah emang maunya yang kayak gimana? Ning dia itu kan kalem, solehah, pasti nurut sama suami. Nggak barbar kayak aku. Hahaha. Iya. Memang Ning dia itu begitu. Tapi mas maunya yang kayak kamu. Yang nggak mau dipegang-pegang sama suaminya gitu. Hahaha. Yang jelas mas pengennya yang sevisi sama mas. Mas pengen yang sejalan sama mas. Coba kalau mas nggak sama aku, mas pasti udah bahagia. Mas pasti nggak usah repot-repot nguliahkan. Juga nggak usah berantem sama aku perkara perjanjian pranikah, atau permintaanku yang aneh lainnya. Waktu tahu persyaratan pranikah yang kamu ajukan itu, mas rasanya kayak ditampar. Jadi mas marah? Nggak gitu maksudnya. Kayak mas melihat cermin diri sendiri di kamu lewat perjanjian pranikah itu. Ya pinter, ya nekat, ya ngawur, ya semaunya sendiri. Tapi ya, berani bermimpi dan itu mas suka. Rasanya mas kayak langsung dapat karma. Mas dulu ngasih bapak perjanjian. Kalau mas mau kuliah di jurusan dakwah, mas boleh kuliah di jurusan manajemen sesuai keinginan mas. Hah? Serius mas? Ya. Hahaha. Nggak cuma itu, mas juga tulis di poin itu kalau mas nggak mau dipaksa neruskan pondok, biar yang neruskan pondok mas Hadi aja. Bapak ngamuk-ngamuk waktu itu. Kok sama ceritanya kayak aku ya mas, aku dulu kan juga gitu. Tapi yang nggak sampai nyodorin perjanjian gitu. Cuma abah janji mau nguliahkan aku jadi desainer kalau aku lulus kuliah agama. Lah abis gitu aku malah dijodohin sama mas. Ya ngamuk aku soalnya abah ingkar janji. Kok katanya aku bisa kuliah sambil menikah? Kan nggak gitu dulu bilangnya. Asmi mengangguk pelan. Mas sudah tahu ceritanya? Makanya waktu kamu marah sama mas, kamu bikin perjanjian pranikah itu ya mas nggak bisa marah. Lah yang kamu lakuin itu persis kayak yang mas lakuin ke bapak. Mas kok tahu? Tahu dari mana? Ya tahu aja, bikin penasaran. Emang? Asmi mencubit hidung wanitanya. Ah, mesti. Hehehe. Yang kamu lakuin itu nggak ada apa-apanya dibanding yang mas lakuin Ning Ayu. Gara-gara bapak ngamuk, mas dulu kabur dari rumah, naik bus dari Pati ke sini, ke podoknya abah, Umik dulu sampai nangis nggak karuan, lapor polisi, gara-gara mas hilang. Hah, serius mas, beneran? Akhirnya ketahuan juga kan, kalau mas ke sini, bapak sama Umik ke sini langsung. Bapak sudah bawa rotan waktu itu, untung masih ada abah ya. Ya dibelalah mas sama abah, ganti abah yang marah-marah ke bapak. Ya Allah, dosa aku, bikin bapak sama abah bertengkar. Ya Allah mas, tak kira sampeyan nggak pernah nakal. Iya mesti pernah lah Ning Ayu. Apalagi bapak sama anak laki, ya kayak musuh, apalagi masih umur-umur remaja ya. Masih keke ingin berdiri di atas kaki sendiri, nggak mau berdiri di kaki orang tua, nggak mau berdiri di balik nama besar bapaknya. Ya gitu itu, namanya juga mencari jati diri. Tapi ya itu kebodohan mas. Kalau diingat-ingat malu mas, dan nyesel juga. Tapi mas sama bapak kayak udah nggak ada masalah apa-apa sekarang, ya itu gara-gara mas nikah sama kamu. Hah? Kok bisa? Bapak itu dulu langsung bilang iya pas mas minta pendapat pengen menghitbah kamu. Paling semangat istihoroh pokoknya. Takut mas salah pilih lagi.
makanya pas tahu itu kamu bapak langsung tancap gas minta pendapat para kiai. Sampai segitunya mas, iya beneran. Lah kenapa bapak nggak milih besanan sama Kiai Wahab, bukannya mereka sahabat dekat? Ya memang sahabat, tapi bapak tahu tipe wanita yang mas suka. Zahra memandang suaminya penuh tanya. Jujur mas gak pengen punya istri yang cuma iya-iya aja. Mas pengennya yang bisa ngimbangi pemikiran mas. Wanita itu bukan sebagai bawahan yang harus menuruti semua keinginan lelaki. Tapi semua itu dilakukan dengan kesepakatan yang baik, komunikasi yang baik, atas ikhlas saling menyayangi, dan dengan sadar memutuskan dan melakukan. Jadi nggak akan ada kata mengeluh kalau begitu. Tapi bukannya laki-laki itu selalu ingin di atas wanita mas? Benar, secara alamiah begitu Ning Ayu. Tapi mas pengennya bukan atas dasar hierarki, bukan patuh, bukan gitu yang mas mau. Yang mas mau ya memang karena sadar dan ikhlas ikut mas. Makanya saat kamu masih belum bisa menerima mas ya mas nggak marah, berarti mas yang bisa memperlakukan kamu dengan baik. Kalau mas sudah memperlakukan kamu dengan baik, kamu ya pasti akan memperlakukan mas dengan hal yang sama. Waktu kamu bilang kamu pengen kuliah, mas langsung ingat mas beberapa tahun yang lalu, yang lagi seneng-senengnya cari ilmu, yang lagi berkobar semangat pengen meraih mimpi. Itu kenapa mas dukung aku kuliah? Ya sayang, mas gak pengen merasakan sakitnya saat mimpi dikekang. Belum sempat mengejar sudah kehilangan harapan. Ya itu nggak enak, salah satu tujuan mas menikahi kamu kan ingin membahagiakan kamu Ning. Ya jangan sampai kamu merasa pernikahan ini menjadi penghambat kamu Ning Ayu. Ya Allah mas, beruntungnya aku dapat kamu mas. Ya nggak ada kamus begitu itu. Lebih beruntung, yang ada sama-sama beruntung. Jodoh itu sekufu Ning. Jadi ya karena dulu mas suka berontak ke bapak, ya makanya kamu juga berontak ke mas. Jadi malu aku mas, ingat-ingat nakalku ke mas. Ya nggak apa-apa Ning Ayu, aku juga gitu, kita proses sama-sama. Gitu ya mas, ya, mas, dalam apa? Mas kok nggak mau neruskan podoknya bapak, kenapa? Iya, mas pengen kayak orang biasa Ning Ayu. Beban sekali dipanggil Gus itu, lebih enak jadi orang biasa. Nggak beban, makanya mas pilih kuliah di sini. Biar nggak ada yang tahu background mas. Mas pengen jadi orang biasa, orang normal, yang bebas meraih mimpi. Ya susah, ya tidak diistimewakan karena putranya bapak, ya semua yang mas dapat karena usaha mas, bukan privilege orang tua. Kita kok sama ya mas? Aku juga pengen begitu. Jadi orang biasa, kadang aku ngerasa kayak hidup di sangkar emas, yang semuanya ideal. Tapi aku nggak menemukan kebebasan sebagaimana orang lain, milih jodoh ya aturannya seketat itu, mau kuliah aja ya ditentukan sama abahku. Mau begini begitu sungkan karena tanggung jawab besar di bawah nama abah, ya berat memang mas. Iya Ning Ayu. Tapi mas aneh. Aneh kenapa? Mas nggak mau neruskan podoknya bapak, tapi malah jadi penasehat podoknya Abah Kiai. Iya. Karena memang sudah janji sama diri sendiri Ning. Dulu Abah Kiai yang belain mas kalau mas ada apa-apa. Ya sekarang paling tidak meski mas nggak di sana, mas tetap pastikan semuanya baik-baik saja. Tapi memang betul kamu Ning. Pondok Abah itu memang rasanya kayak di rumah. Iya mas, kayak betah banget di sana. Entah kenapa. Tapi Ning Ayu, di antara semua alasan yang tadi mas bilang kenapa mas milih kamu jadi istri, sebenarnya tadi itu cuma alasan. Ya. Alasan utama ya cuma karena mas pengen istri mas itu kamu. Titik. Nggak butuh alasan, nggak butuh calon yang lain. Ya memang maunya cuma sama kamu. Bersambung. Terima kasih teman-teman yang masih setia di channel kami. See you.